Seumur saya hidup dari brojol dari rahim ibu saya sampai sekarang, saya belum pernah menemukan manusia tertolol di dunia setolol Rocky Gerung. Ini akademisi goblok dan gila ini, ya, terus bersuara. Nanti suatu saat ada temanya, dia berurusan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rezekinya. Masih inget nggak teman-teman semua, kemarin Bung Rocky Gerung di atas stage podiumnya beliau mengatakan Wakil Presiden Wakanda. Ada seseorang orang hukum juga yang mengomentari Bung Rocky Gerung. Sepertinya beliau mau cari panggung ya, ikut-ikutan Bang Hotman Paris untuk melawan Bung Rocky Gerung, alias mengkritiki, mengajak debat dan lain sebagainya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, beliau membuat video di dalam mobil ya, di sini berkomentar tentang Bung Rocky Gerung yang menyebutkan presiden, wakil presiden Wakanda. Tentu hal ini sengaja gua angkat ya biar rame lagi gitu ya. Tapi apakah video ini akan rame atau tidak ya, nanti kita lihat teman-teman semua. Dan juga nanti ada komentar dari netizen mengenai Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana Gibran ini mirip-mirip dengan bapaknya, seperti itu kurang lebih. Dan juga yang terakhir nanti akan ada video di mana Pak Jokowi mengakui bahwasanya dirinya dengan Ibu Megawati itu seperti anak dan ibunya. Tapi kita tahu saat ini bahwasanya Pak Jokowi menginginkan bertemu dengan Bu Megawati, tapi belum juga bisa bertemu ya. Bahkan ada ya dari para pengamat politik bahwasanya Pak Jokowi dan Ibu Megawati tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti situ ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Halo. Wah, kacau. Hebat ya Rocky Gerung. Berani terus sampai 37 perkara dia bisa hadapi sendiri. Wih, hebat ya. Sampai dia menghina Gibran dengan menyebut wakil negara Wakanda. Dan dia bangga bahwa dia akan menjadi pesakitan di penjara setelah dia menjadi narasumber. Dia juga bersiap untuk menjadi narapidana. Jadi seumur saya hidup di dunia ini tidak ada manusia segoblok Rocky Gerung. Seumur saya hidup dari brojol dari rahim ibu saya sampai sekarang, saya belum pernah menemukan manusia tertolol di dunia setolol Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung yang mengaku akademisi yang paling tolol menurut saya. Ya, paling tolol di bumi Indonesia ini, di bumi Republik Indonesia ini, manusia paling tolol yang selalu mengharapkan di penjara dengan menghina keluarga besar yang mulia Bapak Jokowi, sekarang adik kita Gibran Rakabuming Raka. Saya ketua umum Baja Gibran, Barisan Penjaga Gibran, merasa Rocky Gerung telah melecehkan saudara Gibran ya sebagai wakil presiden yang kami agung-agungkan. Jadi saya masih melihat bagaimana tingkah pola Rocky Gerung ini, akademisi goblok dan gila ini ya, terus bersuara. Nanti suatu saat ada temanya, dia berurusan dengan saya. Jadi manusia tertolol di muka bumi ini yang ada di Republik Indonesia adalah Rocky Gerung, yang selalu menggerung-gerung ya, berdalih filsafat, ngelantur, menggiring paradigma negatif ya, untuk membenci orang yang sudah berjasa di bangsa ini. Itulah Rocky Gerung yang bergerung-gerung ya, manusia tertolol di muka bumi ini. Terima kasih. Jadi saya senang diundang oleh Unipma. Karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh, seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ya teman-teman semua, itulah tadi komentar dari Dr. Firdaus Oiwobo. Oiwobo apa Oibowo ini? Oiwobo ya. Nah itu komentar dari beliau ya, yang mengatakan bahwasanya Bung Rocky Gerung itu adalah orang yang tolol, kata beliau seperti itu. Nah mungkin alangkah baiknya memang coba, tapi nggak mungkin juga sih ya Bang Rocky Gerung menanggapi hal ini gitu, karena menurut beliau pasti ini remeh-temeh gitu ya. Karena beliau juga Firdaus Oiwobo ini siapa gitu kan nggak tahu juga Bung Rocky Gerung ya pastinya ya. Karena kalau gue sering melihat beliau ini memang sering berkomentar tentang sesuatu hal yang lagi rame sih. Oke teman-teman semua, kita berlanjut lagi ya. Nanti kita menunggu komentar dari Bung Rocky Gerung. Kalau nggak ada ya nggak ada juga videonya. Kita lanjut lagi video, ada netizen yang coba mengomentari Gibran Raka Buming Raka. Ini dia videonya. Mungkin di junior tuh kalau itu emang mirip-mirip lah ya sama seniornya gitu. Pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan mimpi prep. Program lu aja orientasinya ke perut jadi tai. Lagian latar belakang pendidikan lu tuh sama sekali nggak mencerminkan pentingnya pendidikan. IPK lu aja di bawah rata-rata. Kampus lu ulasannya nggak ada yang bagus. Dari lu banyak orang belajar bahwa pendidikan tinggi tetap kalah sama orang yang punya privilege. Beras mahal alibinya El Nino. Pupuk mahal alibinya perang Rusia Ukraina. Rupiah nyungsep alibinya dolar menguat. Coba nih, pendidikan mahal alibinya apa? Ayo ngibul aja terus, minimal ada 96 juta orang percaya kok. Sih. Ada tukang bakso lewat. Nah yang dikhawatirkan gue pribadi sih seperti ini jadinya ketika Gibran menjadi wakil presiden. Nanti akan ada banyak para netizen yang terus-terusan berkomentar seperti ini. Ketika Gibran mengatakan soal pendidikan, pasti netizen nyerang tuh ke pendidikannya Gibran. Soal nanti Gibran lagi mengatakan tentang ini, pasti netizen nanti nyerang lagi yang itu. Pokoknya kena terus akhirnya kan. Ya kasihan juga sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi itu. Nah oke teman-teman semua, kita menuju video yang terakhir ya, di mana Pak Jokowi mengatakan bahwasanya beliau itu seperti ibu dan anak dengan Ibu Megawati. Kita lihat videonya. Saya sangat menghormati beliau, Ibu Mega. Dan hubungan anak dengan ibu ini itu hubungan batin. Saya sangat hormat kepada beliau yang selalu penuh dengan rasa kepercayaan yang tidak pernah berubah. Kemudian kalau dalam perjalanan panjang kadang-kadang ada perbedaan antara anak dan ibu, yaitu wajar-wajar saja, biasa. Jangankan 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, nggak ada jaminan bisa bertemu. Tak ada perang yang jauh lebih menyedihkan dan menyakitkan selain perang saudara. Jadi bagi saya soal Pak Jokowi dan PDIP ini perang saudara. Kalau dengan Pak Prabowo mungkin tak ada persoalan. Jadi teman-teman PDIP itu selalu mengatakan bahwa mereka nggak ada persoalan kok dengan Prabowo dan Gerindra.
Dan bahkan sepanjang pemilu jarang nih kawan-kawan PDIP yang nyerang Pak Prabowo. Yang diserang itu apa istilahnya Bang Masinton, Samsul-Samsul itu loh. Nggak ada yang lebih. Itu menunjukkan betapa yang sebenarnya dilawan oleh kawan-kawan PDIP seperti Bang Masinton itu adalah Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bukan Prabowo Subianto, bukan Mbak Sarah dan bukan Gerindra. Mbak Sarah sebenarnya kalau mau jujur sepanjang 3 bulan ini duduk manis sebenarnya. Jarang sekali loh diserang sama Bang Masinton. Yang banyak diserang itu adalah soal pelanggaran etik lah, putusan MK 90, soal kurang umur dan seterusnya. Jadi bagi saya nggak ada lagi yang perlu ditutup-tutupin. Mustahil sepertinya memang mempertemukan antara Jokowi dan Mbak Megawati. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, 4 atau 5 hari yang lalu kita mendengar bahwa Pak Jokowi meminta Sri Sultan untuk memfasilitasi beliau bertemu dengan Ibu Mega. Pertemuan yang kemudian sampai hari ini, sepanjang yang kita tahu, belum pernah terjadi, disebabkan seperti pengakuan Sri Sultan bahwa Pak Jokowi sepertinya belum menindaklanjuti secara serius keinginan itu. Pertanyaannya sebenarnya adalah apa yang membuat Pak Jokowi ingin bertemu? Saya kira alasan utama dan paling utama adalah Pak Jokowi lagi-lagi ingin mengambil keuntungan politik dari pertemuan itu. Mengapa? Pertama tentu Pak Jokowi menyadari tanpa kehadiran PDI Perjuangan di dalam koalisi yang dibangun oleh Pak Jokowi, kemungkinan pemerintahan tidak akan efektif berjalan setidaknya selama 7 bulan ke depan. Sehingga dengan begitu dilakukan pendekatan lagi oleh Pak Jokowi guna memastikan bahwa pemerintahan yang 7 bulan ke depan ini tetap di bawah kendali beliau dan bisa berjalan efektif. Apa saja yang sedang, tengah, dan akan direncanakan dalam 7 bulan ke depan setidaknya tidak mendapatkan hambatan, khususnya nanti di parlemen, di mana PDI Perjuangan sampai hari ini masih yang paling dominan ya di dalam parlemen itu. Ini pertemuan pertama. Ini tujuan pertama. Tujuan keduanya saya kira adalah berkaitan dengan lagi-lagi ya untuk menarik simpati kepada pribadi Pak Jokowi untuk menggambarkan bahwa Pak Jokowi ini orang yang tanda kutip bukan pendendam, orang yang bisa berdialog dengan siapapun, orang yang tidak memiliki masalah dengan PDI Perjuangan dan sebagainya. Sehingga dengan begitu, ya, kesan yang mungkin muncul dalam beberapa bulan terakhir ini dapat ditekan, diminimalisir bahwa Pak Jokowi adalah orang yang dianggap berkhianat kepada PDI Perjuangan. Faktanya dengan bertemu itu, tidak ada persoalan sebetulnya secara personal antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Dan oleh karena itu dari dua sudut ini kelihatan sebetulnya kembali ke alasan pertama itu bahwa Pak Jokowi ingin bertemu itu ya yang paling mungkin bisa dilihat adalah demi dan untuk kepentingan politiknya sendiri. Satu, agar efektivitas pemerintahan tetap bisa berjalan sebagaimana terjadi selama ini, dan yang kedua adalah menekan penilaian negatif kepada Pak Jokowi yang waktu demi waktu terlihat makin meningkat ya, khususnya di kalangan para pegiat demokrasi dan juga ya di kalangan akademisi dan juga sebagian warga PDI Perjuangan. Dan seperti kita ketahui hingga hari ini Ibu Mega belum membalas keinginan tersebut. Mungkin karena memang seperti disebutkan oleh Sri Sultan, karena Pak Jokowi belum terlihat untuk memintanya lebih serius untuk memfasilitasi itu. Tapi feeling saya Ibu Mega akan menolak permintaan itu. Kenapa? Alasan pertama tentu karena ya, Pak Ibu Mega mengerti tujuan dari pertemuan ini dilakukan yang pada ujungnya adalah dalam kerangka justru akan menaikkan citra Pak Jokowi di mata masyarakat, bukan citra Ibu Mega. Nah yang kedua,
jika itu dilakukan oleh Ibu Mega, khususnya ketika Pilpres sedang berlangsung, justru akan membuat semangat kader-kader yang sedang berjuang bisa saja kemudian agak melemah. Dan saya kira tidak hanya sebelum Pilpres dan setelah Pilpres sekalipun, kalau seandainya pertemuan itu dilaksanakan, itu berakibat dapat membuat citra Ibu Mega agak berkurang di tengah masyarakat kita. Karena perasaan tersakiti, perasaan ditinggalkan, perasaan mungkin terlecahkan akibat tindakan keluarga Pak Jokowi kepada keluarga besar PDI Perjuangan belum sepenuhnya dapat terobati. Nah, oleh karena itu sikap Ibu Mega sampai sekarang diam, dan besar dugaan saya tidak akan mengiyakan pertemuan itu, merupakan sikap yang tepat, baik secara politik, maupun secara strategis, maupun secara moral, sebab kalau mereka melakukan pertemuan, bisa-bisa akan membuat moralitas pendukungnya juga sedikit berkurang di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini. Sebab pertemuan politik tidak harus bertemu secara fisik, pertemuan politik tidak harus salam-salaman, pertemuan politik tidak juga harus saling kunjung mengunjungi. Pertemuan politik yang paling penting dari itu adalah menghormati konstitusi, taat pada aturan partai, yang ketiga tidak menelikung di belakang keputusan partai. Ya, ini teman-teman semua, menurut pengamatan beliau ya, sepertinya Bu Megawati juga tidak akan mau bertemu dengan Pak Jokowi, karena beliau mengatakan ketika Pak Jokowi dan Ibu Megawati bertemu, tentu itu akan membuat citra Pak Jokowi menjadi lebih baik, yang artinya itu lebih menguntungkan Pak Jokowi ketimbang Ibu Mega sendiri ya. Apalagi kader-kader dari PDI juga sudah mulai tidak menyukai Pak Jokowi sendiri, karena sikap Pak Jokowi dengan partai PDIP yang saat ini memang lagi panas banget gitu ya, dimana Pak Jokowi dinilai mengkhianati PDIP. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Apakah Firdaus akan versus Bung Rocky Gerung? Seru ini. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Beragam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.